Jika melihat tabel periodik unsur, kalian pasti akan menemukan bahwa sebanyak 118 unsur kimia telah disusun sedemikian rupa sehingga susunannya tidak pernah tertukar. Bagaimana para ilmuwan menyusun 118 unsur dalam suatu tabel periodik? Penyusunan unsur-unsur dalam tabel periodik dilakukan berdasarkan sistem periodik modern. Apakah yang dimaksud dengan sistem periodik modern? Bagaimana sistem ini memengaruhi penyusunan unsur-unsur dalam tabel periodik? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada tahun 1700, belum dilakukan pengelompokan unsur-unsur, karena masih sedikit unsur yang berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan metode ilmiah untuk mengidentifikasi unsur baru, makin banyak unsur yang teridentifikasi. Oleh karena itu, para ilmuwan menyadari bahwa diperlukan cara yang sistematis untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Cara yang paling sistematis, menurut para ilmuwan pada saat itu, adalah dengan menyusun suatu daftar unsur-unsur yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Adapun daftar dari unsur-unsur yang paling populer dan banyak digunakan sebagai pedoman pemahaman terhadap unsur-unsur adalah tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur tersebut disusun berdasarkan sistem periodik modern yang ditemukan oleh seorang fisikawan asal Inggris bernama Henry Moseley. Berdasarkan sistem periodik modern, unsur-unsur dalam tabel periodik unsur disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat. Baris horizontal berisi unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Sedangkan kolom vertikal berisi unsur-unsur yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Oleh karena itu, jika kita amati, pada tabel periodik unsur selalu dimulai dari hidrogen yang memiliki nomor atom 1 dan diakhiri oleh organeson yang memiliki nomor atom 118. Selanjutnya, kita juga dapat mengamati bahwa pada tabel periodik unsur, litium selalu berada di bawah hidrogen. Hal ini disebabkan litium dan hidrogen memiliki kemiripan sifat. Golongan adalah kolom vertikal dari tabel periodik yang disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur. Kemiripan sifat unsur ini diperoleh dari kesamaan jumlah elektron di kulit terluar, atau disebut elektron valensi. Oleh karena itu, unsur-unsur dengan jumlah elektron valensi yang sama akan berada dalam satu golongan. Sebagai contoh, dalam tabel periodik unsur, litium selalu terletak di bawah hidrogen. Artinya, keduanya berada dalam golongan sama. Hal ini terjadi karena keduanya memiliki jumlah elektron valensi yang sama, yakni 1, sehingga berada dalam golongan 1A atau golongan 1. Cara penamaan golongan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sebagai berikut. Pertama, sistem 8 golongan. Menurut sistem 8 golongan, unsur-unsur dalam sistem periodik akan dibagi menjadi 8 golongan yang terdiri atas 8 golongan utama atau golongan A,
dan 8 golongan tambahan, atau disebut golongan B. Nilai golongan dituliskan dengan angka Romawi. Misalnya seperti golongan 1A, 2A, 2B, dan seterusnya. Golongan A terdiri dari golongan 1A hingga 8A. Unsur-unsur dalam golongan A dapat dilihat dalam tabel berikut. Sementara itu, golongan B terletak di antara golongan 2A dan 3A. Golongan B terdiri atas 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Khusus untuk golongan 8B, terdiri atas 3 kolom vertikal. Golongan B disebut juga unsur transisi atau unsur peralihan. Unsur transisi memiliki makna bahwa unsur-unsur dari golongan 3B hingga 2B adalah unsur-unsur peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A, yaitu unsur-unsur yang harus dialihkan hingga ditemukan unsur yang memiliki kemiripan sifat dengan golongan 3A. Unsur-unsur dalam golongan B dapat dilihat dalam tabel berikut. Adapun 2 baris unsur yang diletakkan di bagian bawah tabel periodik unsur disebut unsur transisi dalam. Unsur transisi dalam terdiri atas lantanida dan aktinida. Jika kita perhatikan, dalam tabel periodik unsur, semua unsur transisi dalam terletak di golongan 3B. Lantanida, yang dilambangkan dengan tanda 1 bintang, berada di periode ke-6, dan aktinida, yang dilambangkan dengan tanda 2 bintang, berada di periode ke-7. Lantanida terdiri atas 15 unsur, yang beranggotakan unsur-unsur dengan nomor atom 57 hingga 71. Mulai dari unsur dengan nomor atom 58 hingga 71, memiliki sifat yang mirip dengan lantanum, sehingga unsur-unsur ini disebut lantanoida atau lantanida. Sedangkan aktinida terdiri atas 15 unsur yang beranggotakan unsur-unsur dengan nomor atom 89 hingga 103. Mulai dari unsur dengan nomor atom 90 hingga 103 memiliki sifat yang mirip dengan aktinium, sehingga unsur-unsur ini disebut aktinoid atau aktinida. Kedua, sistem 18 golongan. Sistem periodik dapat dibagi menjadi 18 golongan. Dimulai dari golongan 1 yang terletak di paling kiri hingga golongan 18 yang terletak di paling kanan dalam tabel periodik. Hubungan antara sistem periodik unsur, 8 golongan, dan sistem 18 golongan adalah sebagai berikut ini. Periode adalah barisan horizontal yang terdapat pada tabel periodik unsur.
Unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dari 1 hingga 118. Sistem periode unsur terdiri dari 7 periode. Adapun jumlah unsur pada setiap periode ditunjukkan oleh tabel berikut. Periode 1, 2, dan 3 disebut sebagai periode pendek, karena hanya memuat 2 hingga 8 unsur yang merupakan unsur golongan A. Sementara itu, periode 4 dan 5 disebut periode panjang, karena berisi 18 unsur yang terdiri atas unsur golongan A dan golongan B. Periode 6 dan 7 disebut periode sangat panjang, karena masing-masing berisi 32 unsur yang terdiri atas golongan A, golongan B, lantanida, dan aktinida. Dalam tabel periodik unsur, selain dikelompokkan berdasarkan golongan dan periodenya, unsur-unsur juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat logam, non-logam, dan semilogam atau metaloid. Keberadaan kelompok-kelompok ini ditunjukkan dalam tabel periodik berdasarkan perbedaan warna dan letaknya. Unsur-unsur logam umumnya terletak di sebelah kiri dari unsur-unsur non-logam. Dan keduanya dipisahkan oleh sekelompok unsur-unsur semilogam atau metaloid yang membentang secara diagonal dalam tabel periodik unsur. Bentangan diagonal tersebut dimulai dari boron yang terletak di golongan 13 dan periode 2, hingga astatin yang terletak di golongan 17 dan periode 6. Selain itu, juga terdapat 2 unsur dari golongan lantanida yang bersifat metaloid, yakni ytterbium dan lutetium. Hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom yang dapat dilakukan berdasarkan urutan kulit elektron atau tingkat energi orbitalnya. Dengan menggunakan konfigurasi elektron, kita dapat menentukan letak elektron di kulit elektron terluar dari suatu atom. Adapun elektron yang terletak di kulit elektron terluar disebut elektron valensi. Periode dari suatu unsur dapat diketahui dari bilangan kuantum utama terbesar dalam konfigurasi elektronnya dan jumlah elektron valensinya. Contohnya litium memiliki nomor atom 3, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s1. Jika kita perhatikan, bilangan kuantum utama terbesar dalam konfigurasi elektron litium adalah 2, sehingga dapat kita simpulkan bahwa litium terletak di periode 2. Sementara itu, golongan dari suatu unsur dapat diketahui dari orbital yang ditempati elektron valensi dan jumlah elektron valensinya. Contohnya litium yang memiliki nomor atom 3, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2,
2s1. Elektron valensi atau elektron yang berada di kulit terluar terletak di 2s1, yakni tepatnya di orbital s dan jumlah elektron valensinya 1. Dengan demikian, litium terletak di golongan 1A. Adapun hubungan konfigurasi elektron valensi terhadap golongannya adalah seperti dalam tabel berikut. Untuk lebih memahami penentuan letak unsur pada tabel periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Terdapat sebuah unsur yang kita umpamakan sebagai unsur Y. Di manakah letak Y yang memiliki nomor atom 16 dalam tabel periodik unsur? Untuk mengetahui letak Y dengan nomor atom 16 dalam tabel periodik unsur, kita dapat mencarinya dengan menyusun konfigurasi elektron dari Y terlebih dahulu. Konfigurasi elektron Y adalah sebagai berikut. Jika ditulis menggunakan notasi gas mulia, konfigurasi elektron Y menjadi seperti berikut. Elektron valensi dari Y terletak di 3s2, 3p4. Karena bilangan kuantum utama terbesar dalam konfigurasi elektron Y adalah di N sama dengan 3, maka Y terletak di periode 3. Sementara itu, karena elektron valensi Y berada di subkulit 3s dan 3p, maka Y termasuk golongan A. Selanjutnya, berdasarkan jumlah elektron valensi Y yang berjumlah 6, maka Y terletak di golongan 6A. Dengan demikian, Y terletak pada golongan 6A periode 3. Berdasarkan tabel periodik unsur, Y adalah unsur sulfur. Berdasarkan letak elektron valensi dalam orbitalnya, unsur-unsur pada tabel periodik unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa blok, yaitu blok S, P, D, dan F. Pertama, blok S. Blok S berisi unsur-unsur yang letak elektron terakhirnya dalam suatu konfigurasi elektron berada di orbital S. Unsur-unsur pada blok S meliputi unsur-unsur dari golongan 1A, 2A, dan satu unsur dari golongan 8A, yakni helium. Kedua, blok P. Blok P berisi unsur-unsur yang letak elektron terakhirnya dalam suatu konfigurasi elektron berada di orbital P. Unsur-unsur blok P meliputi unsur-unsur dalam golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A kecuali helium. Ketiga, blok D. Blok D berisi unsur-unsur yang letak elektron terakhirnya dalam suatu konfigurasi elektron berada di orbital D. Unsur-unsur blok D meliputi unsur-unsur golongan transisi B dalam golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B,
1B, dan 2B. Keempat, blok F. Blok F berisi unsur-unsur yang letak elektron terakhirnya dalam suatu konfigurasi elektron berada di orbital F. Unsur-unsur blok F meliputi unsur-unsur golongan transisi dalam, yaitu lantanida dan aktinida. Perkembangan pengelompokan unsur-unsur. Melalui pengelompokan unsur-unsur secara terperinci dengan menggunakan tabel periodik unsur, kita lebih terbantu dalam mempelajari sifat-sifat unsur dan memahami reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Adapun perkembangan pengelompokan unsur-unsur yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, pengelompokan unsur oleh Antoine Lavoisier. Pada tahun 1789, seorang ilmuwan asal Prancis bernama Antoine Lavoisier melakukan pengelompokan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Lavoisier beralasan bahwa secara ilmiah, unsur-unsur yang ada di bumi memiliki sifat logam dan non-logam. Suatu unsur digolongkan sebagai logam jika unsur tersebut memiliki sifat seperti logam, yaitu mampu menghantarkan arus listrik dan panas, berwujud padat, kecuali air raksa atau merkuri, serta mengilap. Sementara itu, suatu unsur digolongkan sebagai non-logam jika unsur tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik dan panas, serta tidak mengilap. Lavoisier mencatat ada 16 unsur logam dan 7 unsur non-logam, yaitu sebagai berikut. Pengelompokan unsur oleh Lavoisier dilakukan ketika jumlah unsur yang diketahui masih sedikit. Ketika jumlah unsur yang ditemukan bertambah banyak, sifat-sifat unsur makin bervariatif. Seperti ditemukannya unsur dengan sifat di antara logam dan non-logam, atau yang dikenal sebagai semilogam atau metaloid. Hal tersebut mengakibatkan pengelompokan unsur oleh Lavoisier berdasarkan sifat logam dan non-logam tidak dapat diterapkan lagi. Kedua, pengelompokan unsur oleh John Dalton. Pada tahun 1808, seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton melakukan pengelompokan terhadap 36 unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Massa atom yang dimaksud adalah perbandingan massa atom dari suatu unsur terhadap massa atom unsur hidrogen. Dalton berasumsi bahwa hidrogen adalah unsur dengan massa atom yang paling ringan, sehingga dapat digunakan sebagai standar dalam pengukuran massa atom dari unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, Dalton memperkenalkan istilah massa atom relatif sebagai perbandingan antara massa atom suatu unsur dengan massa atom standarnya, yakni hidrogen. Misalnya, untuk menentukan massa atom relatif dari unsur oksigen, Dalton berasumsi bahwa 1 gram hidrogen bereaksi dengan 7 gram oksigen untuk menghasilkan molekul air. Dalton beranggapan bahwa rasio massa oksigen dan massa hidrogen yang besarnya 7:1 ini dapat digunakan
untuk menentukan massa atom relatif dari oksigen. Berdasarkan hasil penghitungannya, ia menemukan bahwa massa atom relatif dari oksigen lebih besar dibanding hidrogen. Daftar pengelompokan unsur oleh Dalton adalah sebagai berikut. Pengelompokan unsur oleh Dalton tersebut tentu saja salah. Hal ini disebabkan Dalton keliru dalam menentukan massa atom oksigen. Karena saat itu, ia menganggap bahwa rumus molekul air adalah HO. Padahal, rumus molekul air yang benar adalah H2O. Ketiga, pengelompokan unsur oleh Johann Wolfgang de Bruiner. Pada tahun 1829, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Johann Wolfgang de Bruiner mencoba menempatkan 3 unsur dalam suatu kelompok yang disebut triade. Pengelompokan triade dilakukan berdasarkan kemiripan sifat fisika dan kimia. Sebagai contoh, litium, natrium, dan kalium yang membentuk suatu triade yang sama. Selain itu, terdapat triade-triade lain sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut. Jika massa atom relatif dari litium dan kalium dihitung nilai reratannya, nilai yang dihasilkan adalah mendekati massa atom relatif dari natrium. Hasil penghitungannya ditunjukkan seperti berikut. Hal ini menunjukkan bahwa massa atom relatif dari anggota kedua dalam suatu triade mendekati rata-rata massa atom relatif dari 2 unsur lainnya. Selain itu, unsur litium, natrium, dan kalium juga menunjukkan reaksi kimia yang serupa. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan unsur-unsur tersebut untuk bereaksi dengan anggota triade lain. Hal yang sama juga berlaku untuk triade-triade lainnya. Misalnya, unsur litium, natrium, dan kalium dapat bereaksi dengan klorin, sehingga menghasilkan senyawa litium klorida, natrium klorida, dan kalium klorida. Dengan demikian, de Bruiner menyimpulkan bahwa terdapat suatu hubungan antara massa atom relatif dan sifat-sifat unsur. Akan tetapi, tidak semua unsur yang telah diketahui dapat dikelompokkan dengan triade. Keempat, pengelompokan unsur oleh John A. R. Newlands. Pada tahun 1864, seorang ilmuwan asal Inggris bernama John A. R. Newlands mencoba menempatkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Newlands menemukan suatu fakta bahwa apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, unsur ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan unsur pertama. Selain itu, unsur ke-9 memiliki kemiripan sifat dengan unsur kedua, dan seterusnya. Hubungan ini disebut Newlands sebagai hukum oktav. Pengelompokan unsur berdasarkan kemiripan sifat dengan menggunakan hukum oktav hanya sesuai untuk 16 unsur pertama.
Hal ini terjadi karena hukum oktav hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom relatif yang rendah, sehingga pengelompokan yang dilakukan Newlands untuk unsur yang lebih berat daripada kalsium cenderung dipaksakan. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya beberapa kotak dalam tabel pengelompokan unsur oleh Newlands yang menampung lebih dari satu unsur. Kelemahan hukum oktav ini disebabkan oleh adanya kesalahan saat menghitung massa atom relatif, dan karena Newlands tidak menyediakan ruang kosong untuk unsur yang masih belum ditemukan pada saat itu. Hal ini membuktikan bahwa pengulangan sifat antara satu unsur dengan unsur lainnya tidak selalu terjadi di setiap oktavnya. Contohnya, berdasarkan oktav, hidrogen dan fluorin memiliki kemiripan sifat. Akan tetapi, pada kenyataannya, keduanya adalah unsur dengan sifat yang sangat berbeda. Berdasarkan tabel periodik unsur, hidrogen adalah golongan 1 atau 1A, dan fluorin adalah golongan 17 atau 7A. Karena tidak terletak di golongan yang sama, maka keduanya pasti tidak memiliki kemiripan sifat. Kelima, pengelompokan unsur oleh Julius Lothar Meyer. Pada tahun 1864, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Julius Lothar Meyer mencoba melakukan pengamatan tentang hubungan antara kenaikan massa atom relatif dan sifat unsur dengan membuat kurva massa atom relatif versus volume atom. Berdasarkan kurva tersebut, Meyer melihat bahwa terdapat keteraturan dari unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat volume atom berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Meyer mengamati bahwa adanya pola kenaikan volume atom yang cukup teratur dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium seiring dengan pertambahan massa atom relatif dari tiap unsurnya. Oleh karena itu, Meyer menyusun unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dalam satu baris horizontal. Penyusunan dalam baris horizontal tersebut akan berhenti dan berganti ke baris berikutnya jika tidak terjadi pengulangan sifat unsur. Sementara itu, Meyer menyusun unsur-unsur kenaikan massa atom relatifnya dalam suatu kolom vertikal. Dengan demikian, penyusunan unsur-unsur tersebut akan menghasilkan keperiodikan atau pengulangan sifat-sifat unsur. Berdasarkan tabel periodik Meyer, kita dapat mengamati bahwa hukum oktav tidak selalu terjadi untuk unsur-unsur dengan sifat yang mirip. Pengelompokan unsur yang dilakukan oleh Newlands menyatakan bahwa unsur ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan unsur pertama. Jika kita bandingkan prinsip pengelompokan unsur yang dilakukan oleh Newlands ke dalam grafik volume atom versus berat atom yang disusun Meyer, tampak bahwa antara puncak pertama, yakni puncak litium, dengan puncak kedua, yakni puncak natrium, terdapat 7 unsur lainnya.
Jika kita ibaratkan unsur litium sebagai unsur pertama dan terdapat 7 unsur lainnya setelah puncak litium, maka unsur natrium dapat kita ibaratkan sebagai unsur ke-9. Karena unsur litium dan natrium memiliki sifat yang sama, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum oktav yang dikemukakan Newlands tidak berlaku. Meskipun berhasil menyusun unsur-unsur dengan sifat yang mirip, berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, tabel periodik Mayer hanya berisi 54 unsur. Hal ini terjadi karena Mayer tidak memasukkan unsur yang datanya masih diragukan. Selain itu, pada tabel periodik yang disusun oleh Mayer, tampak beberapa tempat kosong yang dipersiapkan untuk unsur-unsur yang akan ditemukan di masa mendatang. Dengan demikian, tabel periodik Mayer memungkinkan adanya penambahan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Keenam, pengelompokan unsur oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pada tahun 1869, seorang ilmuwan asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev melakukan penelitian secara rinci terkait hubungan antara sifat-sifat unsur dan membuat sistem pengelompokan unsur-unsur. Mendeleev menyatakan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya, sehingga pengelompokan unsur dapat didasarkan pada kenaikan massa atom relatifnya. Pengelompokan unsur-unsur oleh Mendeleev dilakukan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya yang disusun secara horizontal, sehingga membentuk suatu baris horizontal yang disebut periode. Adapun unsur-unsur dengan sifat yang mirip disusun dalam kolom vertikal yang disebut golongan. Pengelompokan unsur yang dilakukan Mendeleev lebih fokus pada kemiripan sifat-sifat unsur. Oleh karena itu, terdapat beberapa ruang kosong dalam tabel periodik Mendeleev karena masih terdapat unsur-unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Mendeleev berasumsi bahwa ruang kosong tersebut akan diisi oleh unsur dengan massa atom relatif yang sesuai. Contohnya, terdapat 2 ruang kosong antara unsur seng dengan massa atom relatif 65 dan arsen dengan massa atom relatif 75. Mendeleev percaya bahwa unsur dengan massa atom relatif 68 dan 70 akan ditemukan pada masa mendatang. Oleh karena itu, ia menyiapkan 2 tabel kosong di antara unsur seng dan arsen. Hal ini terbukti dengan ditemukannya eka aluminium dengan massa atom 68 dan gallium dengan massa atom 70 yang mengisi kekosongan antara seng dan arsen. Akan tetapi, adanya penambahan unsur-unsur gas mulia yang ditemukan antara tahun 1890 hingga 1900 ke dalam tabel periodik Mendeleev tidak menyebabkan perubahan susunan unsur-unsur dalam tabel periodik Mendeleev. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tabel periodik Mendeleev mampu menyajikan data pengelompokan unsur-unsur berdasarkan massa atom relatif yang lebih akurat.
Di sisi lain, terdapat beberapa unsur dalam tabel periodik Mendeleev yang tidak ditempatkan sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Contohnya, iodin dengan massa atom relatif 127 dan tellurium dengan massa atom relatifnya 128. Berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, unsur iodin harus ditempatkan sebelum tellurium. Akan tetapi, dalam tabel periodik Mendeleev, unsur tellurium ternyata ditempatkan sebelum unsur iodin. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Permasalahan ini kemudian dijawab oleh Henry Moseley menggunakan pendekatan sistem periodik modern. Ketujuh, pengelompokan unsur oleh Henry Moseley. Pada tahun 1914, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Henry Moseley melakukan penelitian pengukuran panjang gelombang dari unsur-unsur dengan menggunakan sinar X. Hasil penelitian Moseley menunjukkan bahwa panjang gelombang sinar X berubah secara teratur dalam deretan unsur seiring dengan meningkatnya nomor atom. Berdasarkan hal tersebut, Moseley menyimpulkan bahwa sifat dasar atom bukan bergantung pada massa atom relatif, melainkan pada kenaikan nomor atomnya. Dengan demikian, pengelompokan unsur akan lebih sesuai jika dilakukan berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Sistem pengelompokan unsur ini kemudian disebut sebagai sistem periodik modern. Untuk membuktikan bahwa pengelompokan unsur akan lebih sesuai jika dilakukan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, kita bisa melihat anomali atau penyimpangan yang terjadi di beberapa unsur dalam tabel periodik Mendeleev. Contohnya, iodin dengan massa atom relatif 127 dan tellurium dengan massa atom relatif 128. Dalam tabel periodik Mendeleev, tellurium ditempatkan sebelum iodin berdasarkan sifat kimianya. Padahal, jika diurutkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, iodin seharusnya ditempatkan sebelum tellurium. Permasalahan penempatan iodin dan tellurium ini kemudian dapat dijawab oleh Moseley saat menganalisis frekuensi sinar X yang dipancarkan pada kedua unsur tersebut. Hasil penelitian Moseley menunjukkan bahwa nomor atom dari tellurium adalah 52, sedangkan nomor atom dari iodin adalah 53. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua unsur tersebut telah ditempatkan dengan benar sesuai kenaikan nomor atomnya. Hal ini menjawab mengapa di tabel periodik Mendeleev beberapa unsur tidak dikelompokkan berdasarkan urutan massa atom relatifnya. Selain itu, Moseley juga mengamati adanya 3 celah dalam tabel frekuensi sinar X, sehingga ia berasumsi bahwa terdapat 3 unsur yang tidak diketahui. Tiga unsur yang tidak diketahui tersebut adalah rhenium dengan nomor atom 75 yang ditemukan pada tahun 1925.
Teknesium dengan nomor atom 43 yang ditemukan pada tahun 1937. Dan prometium dengan nomor atom 61 yang ditemukan pada tahun 1945. Unsur-unsur ini kemudian mengisi tabel periodik sesuai dengan urutan kenaikan nomor atomnya. Tabel periodik yang dikembangkan oleh Moseley inilah yang kita kenal sebagai tabel periodik unsur. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, tabel periodik unsur adalah suatu daftar unsur yang disusun dengan aturan sistem periodik modern. Kedua, unsur-unsur dalam satu baris horizontal atau periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Sedangkan, unsur-unsur dalam satu kolom vertikal atau golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur. Ketiga, periode suatu unsur ditentukan berdasarkan nilai bilangan kuantum utama terbesar dalam konfigurasi elektronnya. Sedangkan, golongan suatu unsur ditentukan berdasarkan letak elektron valensi pada orbitalnya dan jumlah elektron valensinya. Keempat, pada tahun 1789, Lavoisier mengelompokkan 16 unsur yang memiliki sifat seperti logam dan 7 unsur yang memiliki sifat seperti non-logam. Kelima, pada tahun 1808, Dalton melakukan pengelompokan terhadap 36 unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Keenam, pada tahun 1829, Dobereiner menempatkan 3 unsur berdasarkan kemiripan sifat kimia dan fisika dalam suatu kelompok yang disebut triade. Ketujuh, pada tahun 1864, Newlands melakukan pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan kemiripan sifat yang berulang tiap 1 oktav. Kedelapan, pada tahun 1864, Lothar Meyer melakukan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat disusun dalam satu baris horizontal, sedangkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom disusun dalam kolom vertikal. Kesembilan, pada tahun 1869, Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif disusun dalam baris horizontal, sedangkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat disusun dalam kolom vertikal. Dan ke-10, pada tahun 1914, Henry Moseley mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dalam baris horizontal. Sedangkan, unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat disusun dalam kolom vertikal.